Bukan berarti yang seperti yang dikatakan oleh Bani Asaf kembali. Yang dikatakan apa saudara? Sia-sia. Sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Sahabat Roland Gendut yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara untuk kita nikmati, untuk kita rasakan. Karena apa yang Tuhan berikan itu indah, yang nyata, yang sempurna bagi kita. Amin saudara. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami menikmati nafas kehidupan kami Bapa. Kami percaya dengan apa yang Tuhan berikan membawa kami pada hal yang lebih baik. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Kau Bapa. Kami mohon Bapa berikan kami hati sebagai hamba yang mau dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, yang benar. Terima kasih Bapa. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Kau Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah saudara bahwa hidup dalam kebenaran Tuhan akan mengalami hal yang lebih sempurna. Amin saudara. Tapi pagi hari ini saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin rasanya dengan tema, sering kita rasakan, tapi percayalah saudara, Allah itu adil dan setia bagi kehidupan kita. Amin. Dengan tema saudara pagi hari ini, mengapa hidup benar selalu ada penderitaan. Tema pagi hari ini saudara, mengapa hidup benar selalu ada penderitaan. Sebagaimana kita saudara, banyak ya, kita mungkin sering melewati ini saudara. Kita sudah bertindak Tuhan, pagi-pagi benar kami sudah datang. Siang kami sudah datang kepada Engkau Bapa, sore malam kita datang kepada Engkau Tuhan. Bahkan kita hidup sudah seperti orang yang kudus. Seperti orang yang kudus saudara. Ya. Kita sudah melewati semuanya Tuhan untuk kita datang lebih dalam lagi dalam hadirat Engkau Bapa. Karena kami mungkin kita menyadari saudara kita siapa ya. Kita menyadari kehidupan kita ini tidak sempurna. Maka karena itu kita datang kepada hadirat Tuhan. Untuk kita lebih lagi merasakan hadirat Tuhan yang lebih sempurna. Karena kami percaya, karena kita percaya saudara, orang yang hidup dalam perkenan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, hidupnya akan berbahagia. Tapi kadangkala bertolak belakang saudara. Ya, bertolak belakang. Kita sudah dalam hadirat Tuhan. Kita sudah bertindak seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Mengapa kehidupan kita di saat kita datang kepada Tuhan, proses kehidupan selalu terus bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita sudah datang dalam hadirat Tuhan dengan sempurna kelihatannya. Tetapi sakit penyakit selalu datang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam anak yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai anak keinginan Tuhan, di saat-saat ini saudara, kita mengalami namanya penderitaan. Kita mungkin saat ini mengalami namanya proses kehidupan. Ya, percayalah, bukan berarti Tuhan tidak sanggup menolong kita saudara, dan tidak melakukan mujizatnya. Terkadang kita saat ini ya, sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Penderitaan pun serasa enggan beranjak dalam kehidupan kita saudara. Rasanya terus bertubi-tubi, gak selesai-selesai. Ada aja dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, tidak selamanya hidup benar mendatangkan kenyamanan dan berkat saudara. Kadangkala timbul pertanyaan dalam hati, sama seperti yang diperkumpulkan oleh Bani Asaf saudara. Mengapa kita sudah hidup dalam kebenaran, tetapi justru yang kita lihat dan alami adalah situasi yang sulit. Tekanan dan penderitaan. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Ya, apakah kita harus kecewa kepada Tuhan? Marah menyalahkan Tuhan, kemudian kita berontak kepada Tuhan, saudara? Wow, bukan suatu penyelesaian. Di saat kita jauh dari Tuhan, di saat kita bertindak menggunakan pikiran kita, saudara, kita tidak akan mengalami hal yang lebih baik. Bahkan kita akan mengalami namanya kemerosotan. Mungkin kau mengalami proses-proses itu akan terus bertubi-tubi yang kau akan alami saudara. Kalau kau meninggalkan tata cara kehidupan firman. Amin saudara. Saya pernah mengalami saudara. Di saat saya meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, saya sudah mengkhianati Tuhan.
Ya, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya saudara, dalam Yeremia 17 ayat 13. Di saat saya meninggalkan sumber air yang hidup saya menjadi malu saudara. Disingkirkan seperti sampah rasanya saudara. Hidup ini tidak berarti. Amin saudara. Nggak berarti. Ya, rasanya terbuang saudara. Seperti saudara, yuk kita baca dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur 73 yang ke-13 sampai 14 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ya, ini pengakuan dari Bani Asaf saudara. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Wow. Tanda tak bersalah. Perhatikan saudara. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau ingin bertobat saudara, ya, bertobatlah dengan sepenuh hati. Kalau engkau ingin masuk dalam hadirat Tuhan, bukanlah engkau datang bukan karena pemikiran, bukan karena hatimu, tapi karena engkau menyadari siapa engkau saudara. Banyak orang saat-saat ini saudara, dia sudah bertindak semampu kehidupannya. Bahkan lebih dengan sungguh-sungguh dia datang dalam hadirat Tuhan. Tetapi dia tidak mengalami Kristus. Karena apa? Pertobatan kehidupan kita hanya sekedar di mulut saja. Bukan kita tindaki dengan baik. Amin saudara. Maka karena itu di saat-saat ini saudara, untuk kau mengalami kebesaran Tuhan. Amin saudara. Kalau kita pelajari, bukan iman yang besar, tapi dengan iman sebiji sesawi, yang artinya iman yang berkualitas. Amin saudara. Di saat kau datang kepada hadirat Tuhan, bukan dengan karena permasalahan. Di saat kau datang kepada Tuhan, bukan karena persoalan yang kau alami, tetapi di saat kau datang kepada Tuhan, karena aku menyadari siapa aku, yang sehingga saudara, pertobatan bukan pertobatan yang biasa, tetapi menghasilkan buah puji hormat untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Bukan berarti yang seperti yang dikatakan oleh Bani Asaf kembali. Yang dikatakan apa saudara? Sia-sia. Sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum sepanjang hari. Ya, setiap pagi. Wow. Setiap hari dia harus mengalami tulah. Karena apa? Pertobatannya hanya sekedar di mulut. Pertobatannya bukan sempurna. Amin saudara. Tetapi ayo kita bertobat bukan karena permasalahan kita. Kita bertobat bukan karena embel-embel di belakang saudara. Tetapi kita bertobat karena kita menyadari hidup kita sepenuhnya hanya di tangan Tuhan. Amin saudara. Mari saya undang saudara di pagi hari ini. Bertobatlah dengan kemurnian hatimu. Tindakilah dengan benar. Amin saudara. Bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar di pikiran, tetapi tindakilah itu dengan sempurna. Amin saudara. Pagi hari ini Tuhan Yesus mengundang saya dan saudara, bertobatlah dengan sempurna. Amin saudara. Agar apapun yang kau bawa dalam hadiratnya, itu baik dan benar. Perlu kita mengerti bahwa apapun juga keadaan kita, harus selalu mengkoreksi diri. Dengan kata lain, pertobatan harus kita lakukan dengan setiap hari. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Amin saudara. Jangan kau paksakan dirimu, tapi berusahalah terus dengan intent. Supaya apa? Pertobatanmu semakin sempurna. Yang sehingga Tuhan memperhitungkan apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu saudara. Tetaplah berlaku benar walaupun dalam penderitaan. Karena di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan karena firman yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus di saat kami
melakukan bagian kami kepada Engkau Bapa. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Hidup kami hidup lebih hidup, dan hidup kami berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk setiap umat-umat Engkau Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang sehingga mereka mengalami sukacita dan kebahagiaan surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk setiap umat-umat Kau yang mengalami proses kehidupan saat ini yang mereka alami. Kami berdoa di dalam nama Yesus dengan pengurapan surga. Apapun yang mereka alami, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.